Ketua Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Tabanan, Iwayan Tontre, mengukuhkan prajuru baru Desa Adat Bongan Puseh Tabanan masa jabatan tahun 2019-2024. Kegiatan yang berlangsung di Wantilan Pura Dalam setempat dihadiri camat Tabanan, prajuru lama dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Bongan Puseh. Diawali dengan persembahyangan bersama dan ngaturang pakeling di Pura Kayangan 3 yang diikuti oleh ke-8 prajuru Desa Adat Bongan Puseh yang baru. Prajuru yang dikukuhkan berjumlah 8 orang terdiri atas bendesa adat, wakil bendesa atau petajuh, penyarikan, petengen, kesinoman, bage parayangan, bage pawongan, dan bage palemahan. Proses pemilihan prajuru telah dilakukan sejak Desember tahun lalu. Para kandidat merupakan perwakilan masing-masing banjar di Desa Adat Bongan Puseh. Terdapat 6 banjar di Desa Adat Bongan Puseh, yakni Banjar Bongan Gede, Bongan Gede Tengah, Bongan Lebah Baleran, Bongan Lebah Belodan, Bongan Jawa, dan Bongan Kau. Selanjutnya, kandidat yang diajukan dipilih kembali secara musyawarah mufakat oleh perwakilan Desa Pekraman dan setiap 25 kakak diwakili 1 orang. Setelah dikukuhkan, bendesa dan prajuru baru ini selanjutnya bertanggung jawab atas segala tugas-tugas adat untuk menjaga kelestarian Desa Adat Bongan Puseh selama periode tahun 2019 sampai 2024. Bendesa Adat Bongan Puseh yang baru, Gusti Putu Sukarate, mengatakan pihaknya akan melanjutkan program-program prajuru sebelumnya bersinergi dengan prajuru dinas. Bersinergi napi selewirnya nih sani jagi pacang ke rencananya sapu napi talar sapu nikor yang desa adat utawi talar desa dinas napi program desa dinas talar sani akan menyentuh ke desa adat nika pastika sampun jalin komunikasi sani becik napi malih mewawah ring desa dinas Bongan puniki desa Bongan puniki mewawah mungkin boleh manat keangkat mungkin boleh SK desa wisata. Desa wisata niki enten didukung oleh Kramo desa dinas utamanya Kramo desa adat sedesa sane wenten ngewengku rikiring desa Bongan dan pastika sampun dan memargi desa wisata. Sementara itu, bendesa adat periode sebelumnya I Gusti Putu Nuria Sadi dalam kesempatan tersebut mengucapkan permohonan maaf jika selama kepengurusan ada hal-hal yang tidak berkenan dan berharap para prajuru desa adat yang baru bisa melanjutkan program-program pembangunan dan kegiatan upacara adatnya disesuaikan dengan aturan pemerintah. Sangat berharap kepada pengurus yang baru nantinya untuk melanjutkan program-program pengurus yang lama, barangkali mana yang bagus dilanjutkan, mana yang kurang diperbaiki dengan harapan Desa Pekraman Bongan Puseh tentunya lebih baik daripada saat ini. Titiang selaku prajuru mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari masyarakat, warga, Kramo Desa Pekraman Bongan Puseh, dan tentunya tetap mari kita bersama-sama menjaga kelestarian adat dan budaya untuk peningkatan kelanjutan daripada Desa Pekraman Bongan Puseh tentunya. Lebih lanjut, I Gusti Putu Sukarate mengatakan pihaknya juga sangat mendukung program-program yang dicanangkan Gubernur Bali karena betul-betul memberdayakan Kramo Bali. Ia juga berharap Perda tentang desa adat di Bali segera disahkan. Eka Yana dan Alit Setiawan, Bali TV.